uangnya hilang 2 juta rupiah. Dan ketika itu memang kebetulan Roni lah yang sedang berada di mobil pickup bosnya. Kalau Roni bisa menghamili Putri dan anaknya ini cowok, Roni akan diberikan imbalan yang sangat besar. Weh semetan kumpul ya, ngerti aja nih dijak saya. Seperti biasa, kalau di sepanjang video ini semetan mendengar suara-suara yang sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi ya. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Roni. Ingat semeton ya, semua nama-nama di konten ini adalah nama yang sudah saya samarkan sesuai dengan permintaan dari narasumber saya. Roni cerita dia ini tinggal lahir dan besar di daerah Beleleng. Dari kecil dia ini dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat humble dan dia ini 4 bersaudara. Roni adalah kakak tertua. Dari kecil Roni dengan keluarganya terbiasa hidup sangat sederhana di desanya semeton. Sampai saat Roni tamat SMP, dia pernah mengalami kejadian yang benar-benar merubah hidupnya sampai saat ini. Setelah tamat SMP semeton, karena orang tuanya tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikannya Roni, makanya dia memutuskan untuk bekerja serabutan di desanya. Kebetulan saat itu Roni sudah bekerja kurang lebih selama 6 bulan di salah satu saudagar yang ada di kampung dia gitu loh. Saudagar ini terkenal punya banyak banget perkebunan dan Roni bekerja di sana. Tapi suatu hari, istri dari bosnya ini mengaku uangnya hilang 2 juta rupiah. Dan ketika itu memang kebetulan Roni lah yang sedang berada di mobil pickup bosnya. Dan menurut istri dari bosnya ini, istrinya ini menaruh uang 2 juta ini di bawah jok depan gitu loh. Saat diperiksa uangnya ini memang tidak ada dan karena Roni lah yang berada di sana, Roni pun dituduh dan dilaporkan ke polisi. Roni waktu itu dipukuli dan disiksa oleh tempat agar Roni ini mengaku, tapi karena dia merasa tidak pernah mengambil, Roni pun tidak mengaku dan akhirnya karena dia tidak pernah mengaku, bosnya ini marah dan Roni pun dipenjara kurang lebih selama 6 bulan. Selama di penjara ini, semeton Roni mengaku benar-benar tersiksa dan tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan yang ada di penjara. Dia merasa benar-benar sendirian, frustasi dan kayak kok kene gitu loh. Saat itu Roni sudah menjelaskan dia tidak melakukan ini semua. Dan mungkin menurut Roni, mungkin karena bos dan juga istrinya ini adalah orang terpandang di desanya, penduduk di desa malah percaya begitu saja apa kata-kata dari bosnya ini dan malah percaya kalau Roni lah yang mengambil uang tersebut. Ketika itu Roni sadar semeton, kalau kita tidak punya apa-apa, bahkan saat kita benar pun akan dianggap salah oleh orang lain. Semenjak hari itu pola pikir Roni yang selama ini percaya kalau kita harus berbuat baik agar kita mendapatkan kamar yang baik berubah. Setelah itu dia mulai berpikir, kalau kita menjadi orang baik tapi kita tidak punya uang, kita tidak akan pernah dianggap. Tapi kalau kita berbuat tidak baik tapi kita punya uang, kita akan dipandang baik oleh orang lain. Setelah keluar dari penjara ini, sebetulnya Roni berubah menjadi pribadi yang lebih tegas, lebih kuat dan dia tuh kayak berubah menjadi orang yang lebih ambisius. Kalau dulu dia tuh paling cuma berpikir agar bisa bekerja, dia akan mengambil pekerjaan itu. Tapi setelah pulang dari penjara ini, dia menjadi orang yang ambisius. Dia benar-benar memilih pekerjaan mana yang hasilnya lebih besar, itu yang akan dia ambil. Dan setelah Roni ini keluar dari penjara, entah kenapa image-nya ini semakin hari semakin buruk. Sering sekali ada orang-orang yang tanpa tahu kebenarannya malah menggosipkan dia yang bukan-bukan dan seperti memandang rendah dia gitu loh. Intinya karena dia ini mantan narapidana, dia itu terus-terusan digunjingkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat di desanya. Karena itulah Roni merasa sepertinya menjadi orang baik ini mungkin tidak terlalu menguntungkan untuk saya. Dan setelah hari itulah Roni berani mengambil pekerjaan yang bisa dibilang agak boom gitu. Singkat cerita semeton, beberapa tahun pun berlalu dan saat itu Roni sudah bekerja dengan si Pak Gede. Pak Gede ini adalah seseorang yang memang punya pengaruh yang besar dan punya nama yang cukup berpengaruh di Bali ini. Dan saya yakin mungkin semeton akan tahu ini siapa. Tapi Roni minta kepada saya untuk tidak menyebutkan nama orang ini karena dia takut nanti ada pihak yang merasa dirugikan. Ketika itu Pak Gede ini bekerja di sebuah kantor pemerintahan. Ya, ingat ini cuma oknum. Pak Gede ini terbiasa mengincar sesuatu yang memang banyak uangnya, tapi dia akan melakukan pekerjaan ini
diwakili di balik layar oleh si Beli Gede. Dan ketika sebuah rumor atau gosip sedang tersiar atau sudah viral di media sosial, si Pak Gede ini yang akan turun tangan menyelesaikan kasus tersebut, dan ternyata itu benar-benar berdampak positif untuk karirnya si Pak Gede semeton. Setelah 5 tahun Roni bekerja dengan si Pak Gede, mendapat promosi yang bagus sehingga otomatis kekuasaan dan juga gajinya si Pak Gede ini semakin melebar dan semakin dikenal di masyarakat saat itu. Nah, karena si Pak Gede ini mungkin merasa si Roni ini berjasa di hidupnya dia sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang semakin naik, Roni pun diangkat menjadi kaki tangannya si Pak Gede tapi di belakang layar. Roni akan terbiasa melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor yang mewakili si Pak Gede, dan nanti yang menyelesaikan pekerjaan bersihnya di depan publik adalah si Pak Gede ini semeton. Dan itu pun berlanjut selama kurang lebih 10 tahun si Roni ini bekerja untuk Pak Gede. Roni sudah sangat terbiasa melakukan hal-hal trik-trik kotor untuk menyokong atau membantu menaikkan popularitasnya si Pak Gede. Dan seperti biasa, setiap Roni ini berhasil menyelesaikan tugas tersebut, Roni akan diberikan bonus berjuta-juta dan selalu akan dipercaya untuk melakukan pekerjaan ini oleh si Pak Gede di balik layar. Setelah bekerja kurang lebih 10 tahun dengan si Pak Gede ini, Roni merasakan perubahan yang sangat drastis semeton. Kalau dulu semasa dia menjadi orang baik, dia akan mau melakukan pekerjaan apapun terlepas besar atau kecilnya upah yang dia terima. Tapi setelah dia nekat, setelah keluar dari penjara, dia mau bekerja untuk Pak Gede ini, dia merasa kehidupannya lebih baik. Dia punya uang, punya kendaraan, adik dan juga kedua orang tuanya bisa dia bahagiakan dengan uangnya tersebut. Dan semenjak dia bekerja untuk Pak Gede juga, keadaan ekonominya mulai melesat. Yang dulunya dia cuma diremehkan dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, tapi sekarang Roni ini salah satu pemuda yang bisa dibilang sukses. Dan banyak banget orang-orang yang menyanjung-nyanjung dia gitu loh semeton. Biasalah masyarakat kita emang seperti itu. Nah, suatu hari semeton, orang tuanya Roni ini bertanya, apakah kamu belum ada niatan untuk menikah? Karena menurut Roni, selama ini memang dia punya banyak banget hubungan dengan wanita-wanita, tapi dia belum terpikir untuk punya pacar gitu loh. Maksudnya Roni ini selama ini berhubungan dengan wanita itu seperti cuma beli nasi di pekan, sesudah kita makan bungkusnya akan kita buang. Dan selama ini Roni juga bilang kalau dia belum pernah sama sekali punya hubungan yang khusus dengan seorang wanita. Nah, saat itu Pak Gede ini punyalah seorang anak perempuan yang sedang bersekolah di luar Bali. Ketika itu anak perempuan dari Pak Gede ini pulang ke Bali karena dia sudah tamat dan ingin bekerja di Bali dengan bantuan dari Pak Gede. Kita sebut saja namanya Putri ya, anak perempuan dari Pak Gede ini. Pak Gede punya 3 orang anak. Anak pertama dan kedua ini cowok, dan Putri ini adalah anak ketiga dan anak perempuan satu-satunya si Pak Gede. Dari pertemuan pertama Putri dengan si Roni ini, Roni diperlakukan dengan sangat baik oleh si Putri semeton. Putri walaupun berasal dari keluarga yang sangat mapan, tapi dia tidak pernah membeda-bedakan orang lain, dan itulah yang membuat Roni ini kayak benar-benar kagum dan merasa ternyata masih ada orang sebaik Putri. Menurut Roni semeton, Pak Gede ini adalah tipikal ayah dan juga suami yang sangat penyayang. Dia benar-benar mengutamakan keluarganya dan juga nama baiknya ini juga bagus banget di kalangan masyarakat. Sehingga orang-orang ini sempat berpikir kalau memang benar Pak Gede ini adalah seseorang yang bekerja di kantor pemerintahan. Bukan cuma mencari nama dan juga gaji semata. Tapi menurut Roni, dia yang sudah bekerja kurang lebih selama 10 tahun dengan si Pak Gede ini, tahulah borok, buruk, baiknya si Pak Gede. Nah, waktu itu setelah Putri datang dan menetap di Bali, dia kan sudah bekerja juga di salah satu kantor pemerintahan yang ada di Bali. Dan ini melalui koneksinya si Pak Gede. Pak Gede bilang kepada Roni untuk diam-diam memperhatikan si Putri dan menjaga dia jangan sampai Putri ini punya pacar, karena Pak Gede sudah ada niatan akan menjodohkan Putri dengan anak teman sesama yang bekerja di kantor pemerintahan juga. Roni yang waktu itu memang bekerja dan bertugas untuk selalu mengikuti perintahnya si Pak Gede, ya iya saja. Waktu pun berlalu semetonnya, si Pak Gede ini punya bisnis yang sangat banyak. Tapi setiap dia mulai bisnisnya, dia akan meminjam nama orang lain, tapi yang sebenarnya dialah yang punya bisnis tersebut. Dan Roni tetap bekerja di belakang layar semeton. Suatu hari, Pak Gede ini tahu kalau Putri ini punya pacar.
Dan menurut si Pak Gede ini, pacar dari putrinya ini tidak sesuai dengan kriterianya dia. Pak Gede ini memerintahkan kepada Roni untuk seperti mengingatkan pacar dari putrinya ini kalau jangan berani-beraninya mendekati putrinya. Karena kalau sampai dia berani melanjutkan ini dengan putrinya, akan ada sesuatu yang tidak baik gitu loh. Nah, Roni pun melakukan itu semeton. Suatu malam dia datang ke rumah si cowok ini dan juga melakukan apa yang disuruh oleh si Pak Gede. Tapi cowok ini sepertinya bandel dan tetap melakukan apa yang dia inginkan dengan si putri. Nah, karena itulah si Pak Gede memerintahkan kepada Roni dan juga anak buahnya yang lain untuk mensabotase tempat kerjanya si cowok ini. Dan benar semeton. Karena pengaruh uang dan juga kekuasaan dari Pak Gede, pacar dari putri ini tiba-tiba dipecat dari tempatnya bekerja dan mengalami kecelakaan sepeda motor. Setelah si cowok ini mengalami kecelakaan sepeda motor, entah bagaimana si cowok ini pun mengaku kalah dan mengakhiri hubungannya dengan putri. Dan anehnya, Roni juga kayak heran gitu loh. Kok bisa si cowok ini menyerah begitu saja? Nah, setelah itu sebetulnya si putri ini benar-benar terlihat kayak mengurung diri dan benar-benar kayak terpuruk gitu loh. Dia waktu itu melihat kalau si putri ini mulai gerah dan tidak nyaman dengan perlakuan dari si Pak Gede. Singkat cerita, putri pun akhirnya dijodohkan dengan anak temannya Pak Gede dan mereka pun menikah. Menurut Roni semeton, ketika Roni melihat putri setelah menikah dengan suaminya, dia melihat putri ini sangat tertekan dan sangat merasa kok tidak bahagia. Waktu berlalu, Roni dengan putri pun semakin akrab dan seperti cerita-cerita di Pindang Mekeber ya, Roni dengan putri pun melakukan perserongan. Saat itu Roni kayak takut gitu loh, apa jangan-jangan Pak Made akan tahu. Tapi setelah 1 tahun Roni dengan si putri ini melakukan perserongan, suatu hari Roni dipanggil oleh si Pak Gede. Saat itu Roni kayak deg-deg ser, kenapa kok dia tumben dipanggil? Apakah jangan-jangan Pak Gede ini sudah tahu kalau dia tuh ada main dengan si putri? Ketika Roni bertemu dengan si Pak Gede bertanya, apa hubunganmu dengan putri saya? Waktu itu Roni benar-benar tidak mengaku semeton. Nah, di sana tiba-tiba putri datang menghampiri Roni dengan Pak Gede. Di sana Roni kayak, kok putri ada di sini? Nah, di sana pun putri menjelaskan kepada si Roni kalau ternyata ayahnya sudah tahu kalau selama kurang lebih 1 tahun ini Roni dengan putri sudah serong kiri dan serong kanan. Boy, di sana semetonnya Roni benar-benar merasa sangat takut semeton. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Gede kepada dia? Karena tanpa sengaja dia kan sudah mengkhianati bosnya sendiri. Nah, di sana Pak Gede menjelaskan kepada Roni kalau ternyata Pak Gede memang sudah tahu dan memang tidak mempermasalahkan hubungannya putri dengan si Roni. Roni yang mendengar ini kayak, kok bisa Pak Gede memberikan izin gitu loh. Dan di sana Pak Gede juga bilang kepada Roni kalau Roni bisa menghamili putri dan anaknya ini cowok, Roni akan diberikan imbalan yang sangat besar. Karena ternyata setelah 1 tahun menikah ini, putri dengan suaminya sudah beberapa kali periksa ke dokter dan dokter menyatakan kemungkinan untuk suaminya putri ini bisa membuahi putri itu sangat kecil, tapi bukan berarti tidak bisa gitu loh. Ada suara dagang es mata. Maaf ya kalau sedikit mengganggu. Di awal-awal Roni mendengar perkataan si Pak Gede ini, dia tuh kayak, maksudnya apa gitu loh. Tapi setelah dia mendengar nominal yang akan diberikan oleh si Pak Gede, Roni pun menyanggupi dan berjanji akan berusaha untuk mengamili si putri. Dan benar semeton, 3 bulan setelah hari itu Roni pun mendapat kabar dari putri kalau putri ini berbadan 2. Waktu itu putri bilang dia yakin kalau ini adalah anaknya Roni karena ternyata suaminya si putri ini dari 2 bulan yang lalu tiba-tiba sakit-sakitan dan sekarang sudah terkapar di rumah sakit. Tapi Roni pun bertanya dong, kalau suamimu terkapar di rumah sakit, apa dia akan percaya kalau ini anaknya dia? Menurut si putri, walaupun suaminya ini terkapar di rumah sakit, dia dengan suaminya masih rutin melakukan hubungan suami istri karena mereka sedang promil. Dan putri meyakinkan kepada Roni, ini anak kamu dan tolong jaga rahasia ini dengan baik. Setelah mendapatkan kabar kalau si putri ini berhasil hamil, Pak Gede pun memberikan uang sebesar 25 juta rupiah kepada Roni untuk bonus karena sudah berhasil memberikan dia cucu.
Dan Pak Gede juga bilang kalau sampai cucu saya ini terlahir cowok, saya akan memberikan kamu bonus lagi. Singkat cerita semetonnya, waktu itu Roni masih bekerja dengan si Pak Gede mengurusi hal-hal kotor di balik layar untuk Pak Gede. Dan seperti biasa, nanti yang akan turun tangan ke lapangan yang menyelesaikan semua hal-hal kotor tersebut agar mendapatkan predikat orang baik dari masyarakat adalah Pak Gede. Waktu berlalu semeton, akhirnya anaknya Putri lahir dan benar anaknya ini cowok. Tapi setelah anaknya ini berumur 4 bulan, suaminya Putri ini berpulang karena didiagnosa kena penyakit diabetes akut. Saya juga tidak mengerti sebetulnya apa yang dimaksud dengan diabetes akut, tapi ini adalah cerita dari Roni agar kalian tuh kayak kok gini, kok gitu, sabar, dengarkan sampai selesai.